Chappie tumbuh menjadi robot gangster paling berani. Ia memimpin perampokan hingga membuat para polisi takut setengah mati. Ia bahkan juga menyerang kantor polisi seorang diri. Tubuh Chappie terbuat dari titanium yang tahan api sekaligus anti korosi. Penciptanya pun telah berhasil menanamkan pikiran dan hati sehingga ia bisa mandiri. Namun kehidupan yang keras telah memaksa Chappie menjadi gangster paling ditakuti. Film dimulai dengan berita kejahatan yang makin hari makin masif dan brutal. Setidaknya sudah terjadi 300 pembunuhan yang berlangsung setiap hari dan malam. Untungnya sebuah perusahaan berhasil merancang robot polisi dengan kecerdasan buatan, sehingga tindak kriminal menjadi turun tajam dan keamanan kota bisa dikendalikan. Kesuksesan tersebut merupakan hasil kerja keras Deon yang adalah sang perancang. Namun mimpinya masih belum usai karena ia ingin agar robotnya juga punya perasaan. Hari itu sebuah robot harus mendapat perbaikan setelah melalui pertempuran. Para montir menjadi heran karena robot bernomor 22 tersebut selalu jadi sasaran. Untungnya rusaknya tidak terlalu parah sehingga ia bisa langsung kembali ditugaskan. Targetnya adalah sebuah mobil van yang sedang berusaha kabur ke jalanan. Para petugas dan robot terus mengikuti mereka dari ketinggian. Akhirnya mobil tersebut sampai di tempat tujuan. Namun sang bos bernama Hippo menjadi marah karena transaksi mereka telah gagal. Heroinnya pun telah hancur dan tak bisa lagi dijual. Si pengantar bernama Ninja lantas hanya bisa berjanji untuk mengganti kerugian. Hippo pun dengan tegas meminta 20 juta dolar dalam jangka sepekan. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah helikopter datang. Para robot kemudian diturunkan dan menghabisi siapapun yang melawan. Robot 22 memimpin pengepungan dan melindungi para petugas di belakang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Ninja untuk membawa komplotannya kabur dari pertempuran. Sedangkan para polisi terus memburu Hippo yang mencari persembunyian. Ketika robot 22 hendak memasuki ruangan, sebuah peledak lantas mengenai dadanya hingga terpental. Atas bantuan para robot, petugas berhasil membubarkan satu lagi kelompok kriminal. Deon pun mendapat pujian oleh rekan kerja dan bosnya di perusahaan. Namun saingannya bernama Vincent tentu merasa tidak senang. Ia juga merupakan ilmuwan yang telah merancang sebuah robot besar. Berbeda dengan robot Deon yang mandiri oleh kecerdasan buatan, robot Vincent dikendalikan dari jauh dengan helm saraf untuk menerjemahkan pikiran. Deon kemudian dipanggil ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan. Namun kerusakan robot 22 sudah terlalu parah sehingga diputuskan agar didaur ulang. Setibanya di markas, Ninja dihubungi oleh Hippo yang rupanya berhasil lolos dari polisi. Ia mengancam agar Ninja menepati janji atau nyawanya yang jadi pengganti. 20 juta dolar mustahil didapatkan dalam waktu sepekan. Satu-satunya jalan keluar adalah hanya dengan perampokan. Namun Amerika berkata bahwa para robot tak mungkin dikalahkan. Yolandi pun mengusulkan agar lebih dulu mencari remote yang bisa menonaktifkan, yang mana satu-satunya orang yang memilikinya adalah sang perancang. Sementara itu, Deon yang baru pulang langsung mengerjakan proyeknya yang hampir selesai. Ia ingin membuat robotnya hidup layaknya manusia yang punya perasaan. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Deon berhasil memproses 100% alam sadar. Ia pun segera memerintahkan agar robot nomor 22 tidak dihancurkan. Deon kemudian mengabarkan bosnya dengan semangat dan senang. Namun bosnya menolak karena tidak mau menanggung kerugian. Deon menjadi kesal sebelum akhirnya sadar bahwa mimpinya tak boleh terhalang. Ia lantas membawa rangka robot 22 bersama flash disk pengaman secara diam-diam. Namun di tengah perjalanan, Ninja dan Amerika tiba-tiba menghadang. Di ruang pertemuan, Vincent berusaha mempresentasikan robotnya kepada para polisi. Sayangnya mereka tidak mau membeli karena rancangannya tidak efisien dan berbiaya tinggi. Vincent merasa iri dan terpikir untuk melaksanakan rencana tersembunyi. Sedangkan di markas gangster, Deon tersadar setelah ditodong dengan senjata. Ia diancam agar membuat para robot berpihak kepada mereka. Namun hal tersebut mustahil karena robotnya tak bisa diretas oleh siapapun saja. Deon yang takut kehilangan nyawa, lantas terpaksa menjelaskan tentang penemuan barunya. Untungnya Ninja memberinya kesempatan untuk mencoba. Rangka robot 22 kemudian disatukan, lalu ditancap dengan flash disk pengaman. Software alam sadar lantas diunggah untuk menggantikan. Dengan penuh keyakinan,
Deon pun berhasil membawa sang robot kembali ke kehidupan. Namun sang robot rupanya ketakutan melihat dunia yang belum ia kenal. Seiring waktu ia akan belajar untuk hidup layaknya manusia sungguhan. Yolandi yang gemas lantas menamainya Capi sebagai panggilan sayang. Capi. Namun ninja kecewa karena robot tersebut tidak bisa diandalkan. Ia pun mengusir Deon agar enyah dari hadapan. Malam itu, Vincent terkejut melihat flash disk pengaman yang hilang. Ia pun segera sadar bahwa Deon telah membawanya secara diam-diam. Ketika pagi menjelang, Capi terus mempelajari dunia sekitar. Rasa penasaran membuatnya ingin mencoba berbagai hal. Ninja yang terbangun lantas memerintahnya untuk belajar menggunakan senjata. Karena waktunya tinggal beberapa hari untuk merampok demi melunasi hutang 20 juta. Untungnya Yolandi kemudian tiba dan menghentikan mereka. Di kantornya, Deon terkejut oleh Vincent yang datang. Rupanya ia membujuk Deon agar meminjaminya flash disk pengaman. Namun hal tersebut adalah terlarang sehingga Deon tak mungkin memberikan. Vincent pun tak segan mengancam, namun Deon tetap teguh pendirian. Akhirnya Vincent pura-pura bercanda agar tidak menimbulkan kecurigaan. Deon yang terlanjur kesal lantas pergi untuk mengunjungi Capi. Vincent tak mau berdiam diri lalu diam-diam mengikuti. Capi sudah bisa meniru Yolandi yang mengajarinya bicara. Ia lantas meminta agar Capi memanggilnya Mama. Amerika ikut senang melihat cara Capi bergaya seperti dirinya. Deon kemudian datang dengan beberapa barang yang ia bawa. Sedangkan dari belakang bangunan, Vincent berusaha menyelidiki apa yang Deon rahasiakan darinya. Melihat gaya Capi yang tak sopan, Deon lantas memintanya berjanji untuk tidak melakukan kejahatan. Capi pun mengiyakan meski tak terlalu paham. Deon kemudian mengajaknya keluar untuk mengekspresikan diri dengan lukisan. Dari kejauhan, Vincent hampir tak percaya melihat fakta mengejutkan. Tak lama setelahnya, ninja yang baru tiba menjadi marah melihat Deon di sana. Yolandi pun berusaha menenangkan agar tidak ada korban jiwa. Deon akhirnya terpaksa pergi meninggalkan ciptaannya yang berharga. Ninja sudah tidak tahan karena Capi tidak bisa diandalkan untuk mendapat uang. Sedangkan 2 hari lagi mereka harus merampok sebuah mobil milik bank. Hippo tak akan membiarkan mereka hidup jika ganti ruginya tidak diserahkan. Akhirnya ninja mengajak Capi untuk ikut ke dalam kendaraan. Mereka kemudian berangkat dan memaksanya turun di tempat kriminal jalanan. Para gangster yang menyangkanya polisi lantas menghajarnya hingga ketakutan. Sepulangnya, Deon mendapat telepon dari keamanan di perusahaannya. Mereka mendesak agar flash disk pengaman dikembalikan segera. Sementara itu, Capi yang telah dianiaya terus berlari tanpa daya. Ia tidak menyangka bahwa manusia bisa begitu kejam kepadanya yang tak punya salah apa-apa. Tanpa Capi sadar, ancaman yang lebih besar akan segera datang. Vincent bersama pasukannya diam-diam mendekat lalu menyetrumnya hingga pingsan. Di dalam mobil, Capi yang tersadar berusaha melawan. Vincent pun tak segan memotong lengannya dengan kejam. Kepala Capi kemudian dibongkar untuk mengambil flash disk pengaman. Namun Vincent belum puas dan hendak membunuhnya. Capi lantas memberontak dan berhasil kabur ke jalan raya. Ia terus berlari ke dalam gelap dengan tenaga yang tersisa. Melihat keadaan Capi yang malang, Yolandi menjadi marah atas apa yang ninja lakukan. Ia pun meminta Amerika memasang lengan cadangan. Yolandi kemudian berusaha menghibur Capi agar melupakan kesedihan, yakni dengan membacakannya buku cerita yang telah Deon hadiahkan. Kasih sayang Yolandi membuat Capi tenang setelah melalui hari yang melelahkan. Keesokannya sebelum ke kantor, Deon lebih dulu pergi ke toko senjata. Ia membeli 1 pistol untuk berjaga jika berada dalam bahaya. Di hari terakhir sebelum perampokan, ninja kembali mengajari Capi menjadi gangster sungguhan. Namun janjinya kepada Deon membuat Capi tak mau menembak karena kriminal. Amerika lantas mengakalinya dengan memberinya berbagai pisau. Amerika berkata bahwa hal tersebut diperlukan untuk membuat seseorang tertidur sebentar. Capi pun berlatih dengan semangat untuk mengenai sasaran. Ninja dan Amerika kemudian juga mendandani Capi agar terlihat lebih gaul dan kejam. Setelahnya Capi kembali dibawa ke jalanan untuk merebut berbagai mobil mahal. Ninja begitu senang karena kini ia bisa membeli senjata yang diperlukan untuk perampokan. Tak lama setelahnya, ketiganya kemudian tiba di markas bandar senjata. Ninja dan Amerika menemui sang bos untuk menukar mobil mahal mereka. Dalam kesempatan berdua, Ninja berusaha mempengaruhi Capi agar melupakan janjinya. Ia mengingatkan bahwa baterainya hampir habis dan tinggal 1 hari tersisa.
Baterainya pun tak bisa diganti karena rusak akibat bom sebelumnya. Satu-satunya cara adalah membeli tubuh baru namun membutuhkan banyak dana. Sepulangnya, Chappie sudah ditunggu oleh Deon yang lebih dulu tiba. Namun Chappie bersikap tak acuh sehingga Deon mengajaknya bicara empat mata. Rupanya Chappie merasa sangat kecewa karena Deon telah memberinya tubuh yang tak sempurna. Sebentar lagi ia akan meninggal dunia lalu segalanya sirna begitu saja. Sementara itu di kantornya, Vincent dengan flash disk pengaman mulai menanamkan virus secara diam-diam. Semua robot Deon pun mati mendadak dan tak dapat difungsikan. Deon yang panik lantas mengancam Ninja dan menyeret tubuh Chappie sendirian. Kabar tersebut segera didengar oleh Hippo yang langsung mengerahkan anak buahnya. Keadaan kota kemudian menjadi kacau oleh gangster yang merajalela. Para polisi lantas bertindak cepat dengan mengerahkan semua petugas manusia. Menyadari Deon datang, Vincent pun mencari persembunyian. Deon kemudian sadar bahwa seseorang telah melakukan pengkhianatan. Untungnya Chappie berhasil dihidupkan dan segera diajak keluar. Namun perhatiannya teralihkan kepada helm saraf dan tubuh cadangan. Chappie yang terpikir akan suatu hal lantas mengambil helm tersebut lalu berlari pulang. Dengan tergesa, Chappie menghubungkan semua peralatan yang ia punya. Ia akan bereksperimen untuk memindahkan alam sadarnya menjadi data. Dengan demikian, ia bisa berpindah ke tubuh baru yang lebih sempurna. Namun hingga pagi tiba, Chappie belum juga berhasil melakukannya. Hingga akhirnya secara tak sengaja, alam sadarnya tiba-tiba berhasil terbaca. Kini yang ia butuhkan hanyalah tubuh baru seperti yang dijanjikan oleh Ninja. Sementara Deon sibuk mencari tahu apa yang terjadi, Chappie bersama teman-temannya bersiap untuk beraksi. Mereka kemudian segera berangkat dengan semua persenjataan yang dimiliki. Perampokan pun dilaksanakan dengan cepat dan tanpa hambatan. Mereka membunuh para petugas dan mengambil semua tas berisi uang. Deon kemudian tersadar siapa dalang di balik kekacauan. Namun ia harus lebih dulu menghentikan Chappie yang diberitakan sedang bertindak kriminal. Vincent memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menemui manajer perusahaan. Ia meminta agar diizinkan menghancurkan robot Deon yang telah melakukan perampokan. Tanpa pikir panjang, sang manajer lantas langsung mengiyakan. Dengan penuh kemenangan, Vincent pun menerbangkan robotnya menuju sasaran. Chappie yang telah selesai kemudian bersegera untuk pergi dari sana. Namun kebahagiaannya menjadi sirna setelah menyadari bahwa Ninja telah berdusta. Ia tak akan pernah mendapat tubuh baru sebagaimana dijanjikan awal mula. Setelah mengemasi beberapa senjata, Deon pun berangkat untuk menyelamatkan ciptaannya. Ia kemudian tiba dan ikut menghalangi Chappie yang hendak menyerang Ninja. Deon memintanya bersiap karena akan segera datang sebuah mara bahaya. Namun Chappie terlihat putus asa karena sebentar lagi baterainya akan habis juga. Lalu tiba-tiba secara tak terduga Hippo datang bersama komplotannya. Ninja yang sudah muak lantas mulai menembak secara membabi buta. Di tengah kecamuk perang, robot Vincent akhirnya juga ikut bergabung untuk menghabisi mereka semua. Sang robot pun menginjak Amerika lalu melepaskan puluhan bom secara merata. Melihat Deon ketakutan, robot Vincent mendekat untuk membinasakan. Untungnya Chappie segera datang menyerang dan berhasil menancapkan peledak di dada lawan. Sayangnya Chappie kemudian tertembak sehingga pemicunya terlepas dari genggaman. Robot Vincent terus melancarkan tembakan sementara Chappie berusaha membawa ibunya ke tempat aman. Ninja lantas berhasil mengenai kamera lawan sehingga penglihatan Vincent menjadi tak normal. Namun sesaat kemudian, Deon dan Ninja terkena tembakan oleh Hippo yang menyerang. Dengan menahan sakit, Ninja pun memukulkan sekop hingga Hippo pingsan. Deon yang sekarat lantas segera dinaikkan ke dalam kendaraan. Namun Chappie lebih dulu harus mengambil laptop demi memindahkan alam sadar. Dengan beralih ke inframerah, Vincent kembali mendapat penglihatan. Ninja yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk menghadapi sang robot sendirian. Untungnya Yolandi seketika melepas tembakan sehingga Ninja terselamatkan. Namun serangan balasan akhirnya membuat Yolandi harus meninggal. Chappie pun tak tinggal diam dan berhasil menekan pemicu yang menghancurkan lawan. Di tengah duka atas kematian sang mama, Chappie tak boleh berhenti demi menyelamatkan Deon penciptanya. Setibanya di perusahaan, Vincent lantas langsung saja menembaki mereka. Chappie pun mengejar dan menghajar Vincent yang berusaha melawan tanpa daya. Akhirnya Vincent dibanting sekuat tenaga dengan amarah yang membara. Chappie kemudian secepatnya mendudukkan Deon dan memasangkan helm saraf di kepala.
Ia akan mencoba mentransfer alam sadarnya kepada satu-satunya tubuh robot yang ada. Sementara baterai Chappie tinggal beberapa menit tersisa, para polisi mulai berdatangan untuk menangkap mereka. Chappie pun memulai transfer segera dan secara ajaib jiwa Deon berpindah secara sempurna. Deon merasa tak percaya bahwa ia bisa berada di tubuh yang benar-benar berbeda. Sayangnya tidak ada tubuh lagi bagi Chappie untuk berpindah jiwa. Namun Deon tak mungkin membiarkan Chappie mati begitu saja. Ia lantas terpikir bahwa ada banyak tubuh robot di kota. Ia pun meminta Chappie memakai helm saraf dan langsung memulai transfer kedua. Ketika para polisi tiba, Deon telah keluar ke jalan raya. Sebuah tubuh perlahan bangun yang tidak lain adalah Chappie ciptaannya. Sedangkan ninja yang membakar setiap kenangan Yolandi kemudian menemukan sebuah flash disk berisi data. Ia teringat bahwa jiwa Yolandi pernah direkam oleh Chappie beberapa hari sebelumnya. Setelah mengubur tubuh biologis Yolandi yang sudah tak bernyawa, Chappie lantas menggunakan flash disk tersebut untuk menghidupkan kembali sang mama.